Iya. Kenapa, Mbak? Miss, ini mau ngomong, aku kan kemarin kan aku ada ini kan, aku kan. Enggak denger aku, Nduk. Suaramu kayak pedot sebentar tadi. Aku kan ada masalah sama temen aku sih, Miss. Dengar nggak, Miss? Iya, suaramu tapi kayaknya kamu pakai handfree dan kamu kecepit gitu. Oh, udah dengar. Kenapa, sayang? Kan aku ada masalah sama temen aku sih, Miss. Waktu itu kan aku nagih utang sama dia kan. Oke, Terus nggak ketemu. Terus aku naik ke rumah EDE, nggak ketemu, cuma di Tingtong awalnya ketemu, terus akhirnya bayar, terus kan akhirnya udah itu lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu di pasar, Miss. Di pasar pas aku ngambil paketan kan, ketemu dia, terus aku ngomong sama dia, apa namanya, apa, wah Susana duitnya masih balik kapan gitu kan, Miss. Dia kan pakai data aku semua kan. Berarti ngomongnya belum lunas. Sedangkan kalau bank itu kan mesti ada bunganya kan, Miss. Terus habis itu aku berantem strict. Dia kan ngobrol sama temanku, aku di dalam ngerungokke DE kan, ngerungokke ngobrol karo temanku. Ngono lho, Miss. Terus? Aku nyampe rentenir bajingan, sedangkan aku itu enggak kayak gitu, enggak cuma ngambilin data doang, Miss. Terus habis itu dia nyocot mau nek aku bajingan ngene otomatis aku emosi kan, Miss. Dia kan mau nyocot sih, Miss. Terus kudune tak jambak, Miss. Terus baru dia nyocot kan, terus dorong aku, Miss. Terus kita tak turun kan. Terus baru ngono kan dia kan telepon iki lho buktinya ning HP-mu kabeh ngene kan. Dia kan ngomong ngono karo aku. Nah, buka HP-ne terus tak sawut, Miss, tak mlayu. Terus mlayu ning omahku. Terus habis kuwi aku ngomong karo terus dia marani neng ndi jenenge neng dia kan tahu kan flatku, dia cuma di atas flatku aja bawah. Dia udah poking, Miss, udah poking. Terus aku kan dinaikin kan sama polisi. Dia itu polisinya tahu ke lantai aku tuh karena lantai aku dari bawah sampai atas itu digedorin semua. Yang namanya Yanti mana ya namanya ya. Habis itu kemarin terus aku dilaporin dibawa ke mana, Miss, ke dekatnya sini itu mana itu. Aku dibawa sana diinterogasi kan, Miss. Itu kan tuh dia ada laporan pencurian sama pemukulan, Miss. Sedangkan dia itu juga dorong, juga itu. Terus majikanku bilang gini, lah emang dia dibawa di rumah sakit, emang dia itu enggak, saya kan cuma jambak kudungnya tau, aku kan bilang gitu, Miss. Terus habis itu katanya majikan itu suratnya itu ngelaporin katanya polisi saja yang maksudnya yang ngasih laporan gitu loh, Miss, ke pencurian sama itu takau gitu loh, Miss. Terus majikanku ini ngomong kalau aku kan seaslinya bulan 1 itu bikin visa Cina, Miss. Tapi pas sidang pertama tanggal 28 itu saya nggak bisa sidangnya hakimnya bilang saya nggak boleh keluar dari Hong Kong gitu loh, Miss. Terus ya oke, terus aku bilang minta maaf kan sama majikan. Terus yang kedua ini nanti tanggal 28 ini saya sidang di sini dekat sini Wong Taisin kayaknya di Wong Taisin, Miss, pengadilan Wong Taisin. Majikanku bilang kamu maunya gimana, Timyong, bilang gitu kan. Kan aku ikut majikan ini udah 3 kontrak, Miss, 3 kontrak. 3 kontrak jalan 1 tahun ini. Terus majikanku ngomong, kan bulan 4 ini kan aku cuti, Miss, udah beli keju, udah beli apa gitu kan, pokoknya udah beli. Terus kan otomatis kalau seandainya sidangku belum selesai, emang kamu boleh keluar Hong Kong. Terus aku bilang kalau sidangku belum selesai ya juga nggak apa-apa, dadai kalau saya nggak bisa cuti kan bisa di cancel. Itu kan tiketnya yang beli saya, Miss. Soalnya kan majikanku mau jaminan kalau saya mau dulunya itu ya belum ada masalah kayak gini tuh jaminan kalau
nanti saya balik lagi. Kan saya kontrak ini baru 1 tahun sih, Miss, belum ada 2 tahun. Terus majikannya khawatirnya gini, Miss, kamu di penjara apa kasih uang gitu loh, Miss. Majikanku belum ngerti kayak gitu. Kalau kayak aku kan udah ngobrol-ngobrol sama siapa tuh, yang biasa itu loh, Miss. Katanya itu nggak perlu di penjara. Aku juga ada uang jaminan di sana, Miss. Aku juga ada uang jaminan waktu itu kan. Nah, yang dikhawatirkan tuh majikan bener apa enggak kalau aku itu langsung pas sidang selesai langsung suruh pergi langsung dipulangkan Indo gitu loh, Miss. Oke. Peraturannya tuh gimana gitu kan. Terus aku bilang sama majikan, aku kan masih ada 2 tahun kontrak Dada. Ya kan bilang gitu. Kalau Dada nggak mau sama saya, kalau saya pulang nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan. Kalau Dada nggak mau sama saya nggak boleh pulang juga nggak apa-apa. Saya cancel. Bilang gitu, Miss, sama majikan gitu loh, Miss. Majikan takut kalau visanya kalau saya jalan-jalan ke Cina itu tuh nggak turun gitu loh, Miss. Itu bener apa gitu, Miss? Oke, satu saat kamu punya kasus di Hong Kong, kamu memang tidak boleh keluar dari Hong Kong. Inti yang pertama. Iya. Dan yang kedua, di penjara atau tidak itu tergantung juga dari keputusan hakim. Karena kemarin itu ada anak hampir sama dengan kamu, itu anaknya tapi dipecat oleh majikan. Jadi sama dengan kamu. Jadi kalian itu rentenir, bertengkar, akhirnya cakar-cakaran, sidang sampai parah. Jadi gitu. Ini pernah, tapi tidak di penjara, cuman tidak boleh tinggal di Hong Kong. Karena posisi dia sudah keluar dari majikan. Tapi kan kamu masih bekerja dan majikan masih mau kamu. Tapi kemungkinan besar visamu tidak bisa keluar kalau kamu renew lagi atau kamu cari majikan lagi. Itu kemungkinan ya. Tapi satu-satu kasus tidak sama. Sepengetahuan saya di penjara sih enggak, tapi kamu ada catatan. Lain kali itu menjadi pertimbangan pihak imigrasi atau kepolisian kalau kamu melakukan kesalahan lagi. Oke. Inilah yang sering terjadi. Berarti kamu nggak nonton konten saya waktu itu ada anak pakai alamat saya. Jadi anak itu bertengkar, ya sama. Istilahnya rentenir satu sama lain, ditagih. Si Toe merasa tidak bersalah, yang satunya bersalah. Makanya kan aku bilang, ngapain minjem-minjem no data, wong kamu sendiri nggak punya uang. Ingat, saya nggak kenal kamu ya, saya nggak kenal kamu, saya nggak tahu siapa kamu. Karena saya sendiri cuman mendengarkan dari pihak kamu. Saya nggak tahu dari pihak yang satunya. Apakah sudah dibayar, tapi kamu minta bunganya atau seperti apa kan saya nggak tahu. Saya cuman bilang, masalah utang piutang, kamu laporkan polisi itu nggak bisa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjadi laporan polisi saat kamu tukaran. Jadi kasusnya bukan utang piutang lagi, tapi karena kalian cakar-cakaran. Saya sudah pernah buat konten ini. Jadi kalian itu tukaran. Makanya aku bilang, ngapain minjemin uang orang? Saya nggak tahu nih, kamu kenapa minjemin uang orang? Kalau nggak dapat untung, ngapain kamu meminjamkan data? Pasti kamu dikasih uang pelicin 100 atau 200 itu pasti. Dikasih, sumpah demi Allah. Dikasih makan atau dikasih sambal terong atau karena gini loh Mbak, secara logika kamu nggak punya uang, datamu dikasih orang. Sementara kamu sendiri nggak ada. Kan orang nggak percaya, bener nggak? Ya kalau memang bener kamu pure, tidak nganai duit atau apapun, terus ngapain datamu dikasihkan orang sayang? Sekarang kalau kamu sekarang kalau kamu di blacklist sama Hong Kong, yang rugi siapa? Hah? Ya aku sih rugi aku sih. Lah ya kenapa kamu berani-beraninya ambil HP orang? Dengan alasan apapun itu adalah mencuri. Terbukti. Aku beda. Iya, oke. Nah ya, aku bisa bilang kamu nggak mencuri, kamu cuma marah pengen ngambil HP-nya. Jangankan itu, suami istri aja pegang HP tanpa seizin saya, Pak Tony itu kena loh, Dok. Kenapa asal loh, Dok? Oke, saya boleh ini ngomong. Boleh, silakan. Aku kan ini loh, Miss. Bukannya aku ini rentenir ya, Miss ya. Maksudnya itu kan aku nolong bukannya imbalan apa-apa. Aku tuh kasihan sama dia, anaknya sakit. Aku ngomong sama dia.
Mbak, iki duit ono nih pihak koperasi. Aku bilang gitu kan, nggak banyak sih. Aku bilang gitu kan, Miss. Nggak banyak, tapi kamu harus on time. Aku bilang gitu. Aku nggak suka main. Aku nolong kamu juga nolong aku. Aku bilang gitu. Ya wis nggak apa-apa sampai dia naik ke rumah aku. Itu belum cari pakai duit aku. Loh, akhirnya kan koperasi yang tanggung jawab aku dong, Miss. Aku kalau dibilang aku sok-sokan nolong, ya enggak sok-sokan sih. Aku cuma iba sama dia itu. Kasihan gitu loh, Tapi Miss, kalau saya minta maaf Indo, saya lebih iba ke kamu. Gara-gara masalah yang Ya kamu iya iba dia sama orang, kamu harus makanya dipenjara. Gara-gara ya kamu dia nolong kan orang, enggak kamu sekarang kasus polisi. Kalau saya malah ibanya ke kamu. Dari awal saya ya selalu bilang, dia masalah uang nggak perlu iba. Kamu nggak punya kok. Ya boleh dong saya ngomong kalau sok-sokan nolong, karena kamu sendiri nggak ada. iya Nih kamu iya punya betul uang sih. cuma 100, buat makanmu aja nggak ada. Kamu akhirnya ambil 1000 tapi bukan uangmu. Ayo, apa itu namanya? Piringmu aja kosong, ngapain kamu ngasih makan orang? Betul. Hah? Dan sekarang, Iya sih, Mas. Tapi mau gimana lagi, Mas? Masih udah ada di bubur ya. Aku mau nggak mau ya jalani alurnya aja. Cuma aku mintanya itu 2 tahun ini nggak apa-apa sih. 2 tahun ini finish, majikanku mau. Tapi katanya masih bisa bekerja lagi. Nggak sampai finish gitu, Miss. Kontrak ini bisa. Aku kan masih 2 tahun gitu loh, Miss. setahu saya nggak ada masalah, yang penting majikan nggak mecat kamu. Tapi kalau majikan mecat Oh kamu, gitu. kamu nggak bisa lagi di Hongkong. Karena udah Aku ada nggak masalah catatan kalau di kriminal. Hongkong. Itu Oke, berdasarkan siap, Mas. pengalaman ya, itu berdasarkan Iya, pengalaman. heeh. Jadi Mijuni nggak berani janji, oh pasti bisa, oh pasti tidak bisa. Jadi karena Itu kan tergantung majikannya yang menjamin ya, Miss, ya katanya itu betul, majikannya masih menggunakan dia apa enggak gitu loh, betul, Miss. Kan betul. dia udah bilang, aku maunya gini loh, Ma. Maksudnya 2 tahun ini saya finishin dulu, saya pulang Indonesia nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan, Miss. Aku bilangnya gitu, cuma yang 2 tahun ini saya finishin dulu. Ntar kalau saya mau pulang, kalau Dede nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya cuma maunya yang sama ngomong sama pengadilan, saya 2 tahun ini cuma finish udah gitu loh, Di Miss. pengadilan juga nggak perlu banyak ngomong tentang visa juga, nggak ada hubungannya. Iya, enggak. Maksudnya kan ntar ada itu, Miss, ada namanya apa namanya kemarin itu kitanya itu namanya ada losi ya, losinya kan ngomong. Ntar losinya Dede ngomong, terus disampaikan sama hakim gitu, Miss. Kayak kemarin kan permintaannya Dede kan boleh enggak 2 tahun, boleh enggak saya cecenya saya bawa ke Cina gitu kan, buat olim di Cina gitu. Tapi kan permintaannya sudah ditolak gitu loh, Miss. Kan berarti kan ada omongan dulu sama losinya itu kan, sama Ya losinya. memang ditolak Ndok dari dulu. Kan saya selalu di konten tuh mengatakan saat kalian kasus kalian nggak bisa keluar dari Hongkong. Tapi kalau saya masih di majikan ini, saya nggak harus dideportasi kan, Miss? Selagi kasus kamu nggak bisa pulang. Selagi kasus, kalau kasus selesai, dideportasi atau enggak itu adalah kebijakan dari pemerintah Hongkong. Saya tidak berani cawe-cawe. Tapi setahu saya kalau majikanmu masih mau kamu, itu masih bisa. Itu aja. Saya Tapi tidak berani visa mengatakan nggak bisa. dengan pasti bahwa kamu bisa. Tapi visa nggak bisa turun ya, Miss? Belum tahu juga kan ya. Itu kan Saya nggak berani ngomong, Mbak, karena beda kasus beda. Tapi yang saya tahu, kalau kamu masih renew di majikan yang sama, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kamu ganti majikan, itu nggak bisa. Iya, katanya majikan juga bilang gitu. Aku sambungin sama majikan, bisa nggak, Miss, ngomong? Majikan mau ngomong, tapi aku nggak berarti mudeng terjemahin gitu loh, Miss. Boleh nggak, Miss? Aku ngomong apa sama dia, Nduk? Enggak, majikannya nanti kan mau ngomong, terus diterjemahin ke aku gitu loh, Miss. Aku nggak berarti mudeng ngomong karo majikan loh, Miss. Boleh nggak, Miss?